Foodies, sepakat nggak kalau ada istilah yang klasik memang lebih asik? Uhui, ini tuh berlaku juga buat jajanan nih Foodies. Kalau nemu jajanan jadul dan langka, wah pasti jiwa penasarannya meronta-ronta kan? Antara kepo kepengen tahu dan kepo pengen cobain makanannya ya. Salah satunya ini nih Foodies, Carabikang atau biasa disebut juga Carabikang. Warga Jawa Tengah khususnya Klaten pasti udah tahu banget dong ya sama jajanan yang satu ini. Karena Carabikang jadi salah satu jajanan khas dari wilayah Klaten. Tapi saking eksisnya nih ya, Carabikang juga bisa ditemuin di wilayah lain. Seperti di Semarang ini nih Foodies, ibunya jualan udah puluhan tahun loh. Nggak salah ya Foodies kalau sekali jualan bisa menghabiskan 3 ember. Nggak pernah kurang, nggak pernah lebih juga karena udah takaran per harinya tuh Foodies. Kalau dihitung kilo per ember itu menampung sekitar 10 kg adonan Carabikang. Jadi nih total sekali jualan menghabiskan 30 kilo adonan. Wah mantep banget sih ibu. Jangan ragukan kejadulannya loh ya Foodies. Justru jajanan langka begini nih yang bikin orang penasaran, iya nggak sih? Ibu ngomong-ngomong udah berapa lama jualan Bu di sini Bu? Udah ke tahun 85. Tahun 85? Iya. Wih. Ke tahun 85 sampai sekarang. Di pasar ini? Iya. Wah mantep banget ya Ibu Wartini ini. Udah puluhan tahun jualan di sini dan tetap konsisten dengan jajanan jadul Carabikang. Kayaknya ibu bikin adonan sambil merem juga bisa, ya nggak Bu? Dari ketiga adonan ini yang jadi pembeda hanya warnanya saja. Secara komposisi dan bahan-bahannya sama Foodies. Dari semua bahan yang ibu absen tadi tuh, yang pasti adonan ini tanpa pengawet dan tanpa pengembang buatan. Semuanya dibikin secara apa adanya, sesuai bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Mantep deh Bu! Ini kalau udah matang, adonannya tuh bener-bener ngembang, terus apa kayak pulen gitu Bu ya? Pulen. Masih ngembul-ngembul ini, harusnya dimakannya kalau masih panas begini enak Bu. Ciri khas alami dari Carabikang bisa dilihat dari adonannya yang mengembang dan berserat. Secara look seratnya mirip-mirip kayak Bika Ambon ya. Nah kalau di Jawa Barat, sekilas tampilannya malah mirip kayak kuah apem, ya nggak Kak? Biasanya nih Foodies setelah diangkat, kalau sudah ada yang pesen, Carabikang langsung diamankan dan dibungkus sesuai jumlah pesanan. Saya tertarik tuh dengan ini Foodies. Adonannya tuh bagian atasnya tuh bener-bener ngembang, udah lihat ya. Ini yang ngembang nih. Dia bener-bener ngembang. Tapi bagian bawahnya tuh kering pol Foodies. Ya udah, cus ya Kak, mari kecap, mari kita cobain. Smells good. Sesuai dengan looknya Foodies ya. Jadi bener-bener adonan yang ngembang. Pas dirasain juga kayak pulen lembut gitu Foodies. Ini enak banget di bagian atasnya. Ya, ketambah dengan bagian bawah yang ternyata garing banget. Jadi pas dikunyah tuh kayak rame gitu Foodies, masih dapet tekstur kriuknya loh. Karena ada beberapa bagian yang garing, terutama bagian bawah dan sisi luar Carabikangnya. Terus nih aroma bakarannya itu aduh nggak bisa dibohongin deh, berasa banget smoky-nya. Makin nambah cita rasa jadul itu Foodies. Ini kalau makan Carabikang nih ya, anget-anget begini harus ada pasangannya. Apa pasangannya? Teh anget, kopi anget, ya nggak? Wow, mantep banget nih. Jadi kalau mau makan di tempat kayak Raka begini, bisa kali ya dari rumah kita bawa kopi atau teh anget sekalian. Waduh, asik. Makin lama dikunyah, manisnya tuh makin keluar, makin berasa. Perpaduannya tuh nggak bikin enak ya, karena manisnya saya bilang ini nggak begitu manis, nggak over manis. Jadi kita masih bisa nikmatin, masih bisa ngunyah dengan enak, nggak bikin pusing. Ngomong-ngomong, udah habis berapa tuh Kak? Nggak berasa kayaknya. Wow, padat banget ya. Bu, Ibu kalau misalkan request setengah matang bisa nggak Bu? Nggak bisa, harus matang full. Kalau Kenapa, Bu? matang nggak bisa diambil. Oh iya, lihat tuh, ini yang matang aja tuh lihat. Ibu dicongkel-congkel begitu Ibu ya, angkatnya ya. Harus matang full. Kalau yang setengah matang masih cair, jadi nggak bisa dicongkel-congkel.
Yang ada mah ambiar semua cetakannya ya foodies. Kalau masih belum matang tapi udah diangkat ya. Lihat sendiri kan cara angkat cerabikang dari cetaknya kayak gimana. Jadi walaupun sama-sama dicetak, khusus kue cerabikang ini kodratnya dari lahir tuh emang dibuat selalu matang sempurna. Karena semakin matang, adonannya semakin mengembang. Tekstur pulennya emang semakin dapet tuh foodies. Dan khas pengambilannya itu tuh yang dari dulu sampai sekarang masih terjaga, yakni dicongkel. So, gimana foodies? Tertarik buat jajan makanan jadul ini? Pasti dong. Makanya kamu pastiin aja bawa uang receh ya, karena harganya cuma Rp1.000 aja per buah. Wih, dia truly menu makan receh, mau dong. Corobikangnya Ibu Wartini langsung datang ke sini ke wilayah area Pasar Peterongan. Bukanya dari pagi sampai jam 3 sore ya. Jangan sampai kehabisan. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Makan lagi.